Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hai adik-adik anda saleh-salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya hari ini? Bagaimana keadaannya pada siang hari ini? InsyaAllah semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya, insyaAllah. Oke adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran fikih. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga. Materi yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu yang pertama syarat menjadi imam. Yang kedua, tata cara memperingati imam yang salah. Yang ketiga yang akan kita masukin pada hari ini adalah membiasakan salat berjamaah. Namun adik-adik, sebelum kita masuk ke pelajaran itu, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk ikutin ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian salat berjamaah di masjid? Pasti pernah ya, bahkan sering. Pernahkah adik-adik semua salat berdiri tepat di belakang imam? Padahal saat itu ada orang yang lebih tua daripada adik-adik semua. Salat berjamaah sebagai sarana berlatih menjadi pemimpin dan merasakan bagaimana rasanya dipimpin oleh orang lain. Adik-adik, salah satu yang perlu diperhatikan dalam salat berjamaah adalah posisi makmum. Posisi makmum adalah di belakang imam. Ustaz, apa itu makmum? Makmum itu adalah jamaah atau orang yang berdiri di belakang imam. Dalam salat berjamaah, susunan makmum harus diatur sesuai dengan tuntutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaj'alur rijala quddamal ghilmani wal ghilmana khalfahum wan nisaa khalfal ghilmani. Artinya apa? Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan kaum laki-laki, ini khusus laki-laki ya, di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka. Sedangkan kaum perempuan Rasulullah SAW meletakkan di bagian paling belakang, yaitu di belakang anak-anak. Jadi misalnya nih, ada 4 shaf. Shaf pertama itu diisi oleh imam. Imam itu satu ya, satu aja. Kemudian shaf yang kedua itu diisi oleh orang-orang yang sudah dewasa, oleh kakek-kakek yang umurnya udah 85 tahun, oleh bapak-bapak sama paman-paman kalian. Kemudian anak-anak di mana Ustaz? Anak-anak posisinya itu di belakang orang tua dan orang dewasa. Makanya kalau kita sering ke masjid, adik-adik sering ke masjid, lihatlah, pasti shaf pertama bakal diisi oleh orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah tua. Kemudian shaf kedua baru diisi oleh anak-anak kecil.
Kemudian yang perempuan berada di shaf paling belakang. Di belakang anak laki-laki, baru shaf perempuan. Adik-adik, berdasarkan hadis Rasulullah SAW di atas, susunan makmum dalam salat berjamaah yaitu yang pertama, shaf terdepan adalah orang laki-laki dewasa. Apabila shaf paling depan penuh, kita harus mengisi shaf di belakangnya. Kemudian yang kedua, shaf laki-laki dewasa apabila sudah penuh, shaf berikutnya adalah kelompok anak-anak. Shaf yang ketiga, shaf paling belakang adalah shafnya punya perempuan. Jadi kalau adik-adik misalnya nih laki-laki namun sholatnya paling belakang, pinjam jilbab aja sama mamanya, langsung ntar. Kemudian apalagi ketentuan dalam sholat berjamaah, yaitu shafnya itu harus lurus dan rapat. Misalnya nih kaki kita harus bertemu dengan kaki orang yang berada di sebelah kita, harus dirapatin gini. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada juga orang yang pas sholat kakinya itu renggang. Antara kaki dia dan kaki teman di sampingnya tidak rapat. Seharusnya yang Rasulullah SAW ajarkan adalah kakinya dirapatkan. Sawu sufufakum. Kakinya dirapatkan. Jadi adik-adik ntar kalau sholat kakinya dirapatkan ya sama teman yang di sampingnya. Ini kan kalau bisa nggak rapat, dirapatin, ditempelin kakinya. Agar salat jamaah berjalan dengan baik, shaf salat jamaah harus diatur sesuai dengan ketentuan agama. Adapun cara pengaturan shaf dalam salat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang menjadi imam dari satu orang, maka makmumnya berdiri di samping kanannya. Misalnya nih, kalian sholat berjamaah, tapi cuman ada dua orang, si fulan sama si fulani. Itu misalkan dua orang tadi ya, jamaahnya berdiri di sebelah kanan, kemudian imamnya berdiri di sebelah kiri. Misalnya nih, ini adalah imam, kemudian jamaahnya berdiri di sampingnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika seseorang menjadi imam dari dua laki-laki, maka makmum berdiri di belakangnya. Misalnya nih, kalian sholat, tapi ada tiga orang jamaah. Ya, kalau ini satu orang menjadi imam, berdiri di depan sendiri, kemudian dua orang lainnya berdiri di belakang dia sejajar dan menjadi jamaah. Imamnya tetap di depan. Kemudian yang ketiga, imam wanita dari jamaah wanita berada di tengah-tengah shaf pertama jamaahnya. Makmum yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Misalnya nih, buat kalian nih yang ukhti-ukhti, yang perempuan. Misalnya kalian sholat berjamaah, namun nggak ada di sana laki-laki. Kalian bisa sholat berjamaah sendiri yang perempuan. Imamnya di mana letaknya? Imamnya diletak paling tengah. Di tengah-tengah adalah imam. Di shaf awal, tidak sendiri imamnya. Jadi imamnya berada satu barisan dengan jamaah perempuan yang lain, namun letaknya di tengah-tengah. Kemudian jika seseorang menjadi imam orang banyak dari laki-laki, wanita, dan juga anak-anak, maka laki-laki dewasa berada di barisan depan, disusul dengan anak-anak, kemudian wanita. Jadi seperti itu ya urutan sholat berjamaah. Adik-adik, shaf itu harus diluruskan dan dirapatkan. Lurus kakinya menghadap kiblat, kemudian dirapatkan, kakinya itu dirapatkan, digempetkan, digandengkan dengan kaki teman yang di samping, rapat. Shaf yang lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau kita ingin sholat kita sempurna, maka kakinya dirapatkan dengan orang yang ada di samping. Shaf yang lurus dan rapat menunjukkan persatuan dan kekuatan Islam.
Jadi adik-adik, semakin soft kita rapat, maka semakin kuat persatuan umat Islam ini. Oke, jadi adik-adik tugasnya adalah silakan adik-adik praktekkan apa yang barusan saya sampaikan. Yang pertama itu cara sholat berjamaah dengan 2 orang, cara sholat berjamaah dengan 3 orang, dan cara sholat berjamaah dengan jamak, yaitu lebih dari 3 orang. Kemudian videonya dikirimkan ke saya pribadi ya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.